dari Narik Sukmo, dari GP. Ya, Saya Nugi di Narik Sukmo berperan sebagai Adi Chandra. Halo, saya Alino Syarif berperan sebagai Dirjan Narik Sukmo. halo, aku Febi Rasanti, aku berperan sebagai Kenar di Narik Sukmo. Halo, aku Dea Anissa berperan sebagai Ayu di Narik Sukmo. Jadi cerita dari Narik Sukmo ini kita ambil dari satu novel karya filsafat, di mana di sini menceritakan tentang perjalanan seorang mahasiswi yang bernama Kenar. Nah, Kenar ini basicnya seorang penari. Dia mencintai satu tarian, dia mendalami dari kesenian tari itu. Suatu saat dia diajak oleh Ayu untuk berkunjung ke desanya. Dia tinggal di tempat Ayu. Nah, di sini Kenar menemukan satu Desanya namanya Elwangi, desa Elwangi, di mana desa itu notabene kebanyakan basicnya seorang penari semua yang berasal di desa itu. Ya, jadi di sini Kenar ketika mendatangi desa ini dia menemukan satu keanehan gitu kan. Jadi dalam dirinya dia ini ada kayak chemistry dengan sesuatu yang menyangkut di masa lalu di desa itu. Nah, ternyata dari kedatangan Kenar ini membuka tabir gelap tentang kejahatan seorang Adi Chandra. Tapi di sini kan Kok diceritain Pak? Udah Pak, jangan Saya direkam dulu. Nah, tapi di sini tapi kan jadi gini, di sini tapi dalam cerita ini tidak menonjolkan bahwa ini yang mewakili dari Kenar ini siapa. Tapi di sini mengungkapkan bagaimana misteri yang terjadi di kampung ini gitu. Jadi ceritanya sih ini ingin mengungkapkan satu misteri yang ada di dalam Elwangi. Ya, Lewat Kenar. Kenar. Oke, Gue juga belum tahu. kenapa harus mengadaptasi dari satu novel ini ya, karya Dewi Sophia menurut Narik Sukmo juga. Jadi kan kebanyakan kita balik lagi ya, kebanyakan program itu satu produksi dimana semua Indonesia ini horor, mayoritas horor, tapi dengan konten isi yang sama tapi packaging berbeda. Betul ya? Kita kalau membuat sesuatu itu harus dengan yang berbeda tapi warna sama. Nah, dalam satu novel ini saya baca karya Narik Sukmo. Bagi saya ini kan tidak menampilkan dari sisi horornya aja, tapi ada seninya, ada kebudayaannya, dan pas bahwa ini bukan semata-mata horor yang harus ada jumpscare yang diciptakan orang dirintik harus horor dengan jumpscare, tapi kita harus menampilkan satu ciri khas, ada budayanya, ada seni yang bikin kita seperti saya yang menarik. Dari novel itu 80% ya, 80% itu dari novel, 80% ya. Yang kita ambil kan kebetulan di novel ini kan biasanya banyak ini. Karena ini novel kan udah lama dan salah satu bestseller juga novelnya. Jadi kalau misalkan dari inti cerita dari novel itu kita nggak ada kita buang. Jadi nggak ada out of box dari novel itu sendiri. Dia semua sesuai. Dari novel ini penonton kan atau pembaca kan ingin melihat ya, secara visualisasinya seperti apa. Karena kan yang membaca di novel itu dalam bentuknya visi kan. Nah, mungkin dalam visualisasinya ini kita akan tambahkan variatifnya lebih beda dari kita kembangkan, maksudnya kita ceritakan lagi dari isi cerita. Justru lebih ya. Beyond. Dikasih lebih dari novel. Jadi kemungkinan penonton horor akan terjamu ya. Kita tayang rilis itu tanggal 3 Juni 2020.
Enggak, jadi gini, sebelumnya kita udah dapat angka di Februari kemarin. Tapi kita mundurin. Karena timing kan, momennya nggak pas juga. Nah lebih baik ya udah saya bilang kita mundurin dulu. Ada aspek lain juga dari materi yang kita masih ngulik, kita rapiin juga di posternya, di online-nya semua. Jadi lebih baik nggak usah terlalu terburu-buru juga. Ini seperti itu. Mau ya ambil dari kultur lain, tapi kan mayoritas kan kita kan identik orang itu kan Jawa, nggak mungkin Medan, ya. Dan ambience-nya juga beda. Kalau coba ya, kalian pikirkan kita dari mana, itu kan nggak semuanya sama kan, tapi penonton kita lebih banyak kan kulturnya di Jawa. Tapi dari mungkin segi ceritanya mungkin menarik, yang ternyata punya sub cerita yang diangkat dari culture Jawa gitu. Mungkin mau aja bangun lebih yang lain masalah ceritanya Menarik. menarik. Karena sesuai konten dari Sesuai konten dari novel gitu. Gimana yang belum? Kalau saya lihat sih justru karena mungkin Jawa belum banyak tereksplorasi saking banyaknya ceritanya ya. Karena memang cerita-cerita yang kita dengar dari zaman kecil saya pun mungkin kita lahirannya sama kali ya. Beda. Beda Ini ngajak kemana nih? Sampai mana? Bapak maganya Dari zaman dulu sampai sekarang namanya Wewe Gombel, ya toh, Genderuwo. Itu sampai hari ini masih ada dan itu kata-kata yang diucapkan sama masyarakat di sekitar kita. Sampai film-film yang zaman masih hitam putih aja masih kayak begitu kan. Terus apa? Kolam Wewe, terus apa? Ya yang kolor hijau. kalau ada, terus ono kaca piring sebenarnya ada cerita juga. Itu menurutku memang kultur Jawa ini banyak banget eksplorasi di fase di sana karena yang mendiami pulau Jawa ini kan banyak banget manusianya. Kemungkinan besar itu dijadikan salah satu kayak semacam mainstreamnya untuk cerita horor. Kemungkinan besar kalau kita eksplorasi ke daerah tadi Sumatera, Kalimantan, ada satu sisi tapi mungkin bukan menjadi satu bentuk cerita folklore, tapi cerita yang lebih kepada ya dan juga lebih banyak ke adat istiadat. Optimisnya ya untuk film ini, saya kalau nggak optimis nggak akan buat film ini. Logiknya kayak gitu, karena saya optimis kita bisa membuat sesuatu yang berbeda daripada yang lain dengan kemasan packaging yang berbeda juga dengan yang lain. Tapi kita akan mengandalkan kualitas dari film ini dan cerita juga berbeda. Bagi saya Narisukmo adalah sesuatu yang berbeda dari orang yang lain dan saya optimis 100% film ini. Lumayan ya, kayak ini adalah salah satu aspek yang cukup challenging dan cukup bikin aku belajar dari sisi tari itu, karena ini narinya tari tradisional. Aku suka menari dan aku juga memang menari sehari-hari gitu, tapi tari tradisional bukan sesuatu yang memang aku kuasai gitu. Biasanya kan emang lebih ke arah modern gitu. Jadi itu cukup challenging dan aku banyak belajar sih. Banyak sesi-sesi latihan tari tradisionalnya juga dari awal olah tubuhnya, abis itu sampai masuk ke gerakannya itu aku di guide langsung sama salah satu legenda tari Indonesia, Boy Lutan, yang juga yang juga berperan di dalam film ini, dan dia menciptakan satu tarian yang emang original khusus film ini gitu. Jadi ya aku cukup belajar dan aku tapi senang sih. Beda kayak gerakan-gerakan tangannya tuh nggak ada, maksudnya satu bentuk yang
harus kayak gini gitu. Kayak kadang kan aku ke modern kan lebih free aja, bisa banyak improv. Tapi Bu Eli nggak harus kayak gini gitu. Itu yang bikin aku belajar kayak lenggak-lenggoknya, gesturnya, terus dimana ditambah lagi at the same time aku kan harus mendalami karakter Kenari itu sendiri, ada adegan kesurupan juga, jadi double sih. Aku ngerasa aku bisa banyak belajar sih dari film ini, dari jalan ceritanya, terus tantangannya aku harus belajar nari, terus ditambah lagi aku belum pernah kerja sama Om Indra, sutradara film ini, sama cast-castnya juga mostly belum pernah kerja sama bareng, kecuali sama dia ya, yang lainnya belum pernah. Jadi ya aku ngerasa aku bisa tambah teman baru, bisa belajar juga dari experience teman-teman yang udah banyak pengalamannya juga. Pengalaman kesurupannya, pertama aku belum pernah kesurupan asli sebelumnya, amit-amit. Kedua, ya pengalamannya paling aku cari-cari referensi tentang kesurupan tuh kayak gimana. Terus habis itu dari dirinya sendiri, maksudnya saat kesurupan tuh bisa ngelawankah atau berserahkah sama makhluk tersebut. Itu cukup aku cari tahu dan pelajarin. Tapi kalau untuk teknis dan pengambilannya saat syuting sendiri, ya capek ya, karena kan memang pasti banyak shot, banyak teknik sendiri, ada maksudnya terbang-terbangnya, terus aku ada narinya juga, jadi memang capek ya. Tapi menurut aku itu pengalamannya cukup menarik sih. Setiap peran yang aku mainkan pastinya punya tantangannya masing-masing, punya usahanya masing-masing. Berat atau enggaknya ya proporsional lah, maksudnya sesuai perannya masing-masing. Tapi mungkin kalau untuk horor, apalagi ada adegan kesurupan, mungkin dari sisi teknisnya aja kali ya, karena ada sling-slingnya juga, terus aku harus nari juga, itu yang harus berusaha lebih, belajar lebih sih di situ. Menarik, tapi memang genre horror aku penakut ya, jadi emang genre horror tuh emang bukan Feby banget, bukan sesuatu yang aku enjoy untuk bacaan. Aku emang anaknya kan sukanya berhalusinasi, jadi lebih ke arah kayak fiksi drama romantis. Enggak selain malah kayak romantic drama gitu, lebih ke arah situ. Kalau enggak self development gitu bukunya, kalau buku ya. Kalau di pengalaman film Lesukmo seru, apalagi pemain ya, pertama pemain. Gue pertama kali juga, ini film pertama kali gue keluar kota. Gue gak pernah keluar kota sih. Pernah sekali langsung keluar negeri. Nah iya. Cuman itu pun seumur hidup sekali gitu. Habis itu sekarang, maksudnya dalam kota nggak pernah. Baru kali ini di sebenarnya pernah sih waktu itu lupa di Pacitan sih. Udah bilang aja nggak pernah. Bilang nggak pernah. Film nih. Udah nggak Film pernah. juga. Tadi lo bilang nggak ada. Jadi nggak seru lah. Tadi gue Ya
Ya udah anggap aja nggak pernah Nanti gue nih. diomelin. Oh iya, sama Alisius nanti diomelin. Enggak Pak, PHO no. Oh, PL. Udah. Enggak pernah, cuma bentaran. Kalau ini kan full, nah gitu. Oh iya benar. Kalau itu bentar, itu cuma 2 hari. Nah, kalau ini kan Ini lama. full, oh ya, berarti ini film pertama yang gue full di Jogja. Nah, Di luar kota. ganti lagi nih. Ini gue. Kalau ngalamin karakternya, gue sebenarnya masih skeptis juga sama kenapa harus ini. Cuman pas gue lihat gue juga, ya gue bisa mainin ini seru jalan ceritanya untuk karakter gue juga, yang membuat ya punya tantangan baru juga. Last minute ya, last minute. Nah, Dirja juga banyak layer-layernya, ada plot twist-nya nggak kayak Ini join terakhir ya Pak? Enggak sih, emang join terakhir kita 5 hari mau syuting dia. 5 hari mau syuting dan kita ada bikin karakter nggak ada pasnya apa. Pas tiba-tiba ada salah satu anak saya si Dian, Pak kenapa nggak ini? Kita udah malam-malam itu telepon jam 9 kali ya. Ada nih kok jam 9 malam. Pak kenapa gini? Kenapa nggak kepikiran? Ya udah langsung panggilnya besok datang karena saya datang dengan cara santai, Coba udah gimana Pak ya udah main aja udah. Dan kita nggak tahu. Li yakin nggak ya ini? Tapi ya udah, Li jadi ya. dan itu pas lagi bewok tuh. Belum banget udah. Pak ini belum keriting, ini belum potong rambut, ini masih cukur, ini masih udah. Nggak usah apa-apain. Udah sikat aja udah, nggak usah ada apa-apain. Udah nggak usah, udah begini aja udah dia udah. Udah. Tapi Ali gimana? Oke gak? Ya udah oke. Karena gue pas bewok dan gondrong gitu gue ngerasa ya Jawa banget sih. Bisa Wali Songo sih tadi. salah satu sih kayaknya ya. Lebih upgrade-nya. Jadi gue nggak bisa bertahan di satu tempat, itu kan zona aman banget ya. Gue nggak suka tuh main zona aman. Jadi kita harus keluar dari zona itu. Harus bikin gebrakan gitu kan nih. Gue bikin gebrakan baru. Gebrakan terus nih. Jadi harus bikin sesuatu yang baru yang mungkin kata orang kita harus menjaga kontinuitas dalam apa ya, dalam ability kita gitu. Cuman gue nggak suka dengan ability yang sama, harus dikasih yang baru. Nah itu kadang memang ngejaganya susah, apalagi buat upgrade per satu atau namanya atomic habit-nya ya. Satu Wah, per satu. apa sih intinya? Jadi ide satu per Jadi satu apa yang langkah. beda? Bikin beda. Jadi satu kalau di sini yang beda narasinya. Gue memperkuat narasi horor, jadi bukan cuma sekedar horor di sini, cuman dramanya kuat. Dramanya kuat sama narasi perspektif dalam cerita yang bisa divisualkan itu lebih bisa dicerna ketika nonton. Jadi lu semoga nggak capek-capek cuman nonton, cuman bisa translate di pikiran untuk nonton online. Karakter Ayu ini kan sahabatnya dari Kenar, jadi awal mulanya memang ceritanya bermula dari aku ingin pulang kampung. Jadi kita berdua adalah kalau Kenar itu dari Jakarta, kalau Ayu itu karakter dari desanya sendiri, desa Kelawangin gitu. Jadi memang Ayu ini adalah orang yang mengajak Kenar untuk temenin dia pulang ke kampungnya gitu. Jadi itu sih di sini karakter aku. Berarti kalian jadi bestie gitu? Iya, bestie banget. Bestie. Iya pastinya berdialek Jawa karena memang Ayu ini besarnya di desa Kelawangin tapi dia merantau pergi ke Jogja gitu. Jadi memang dia dialeknya adalah dialek dari desa Kelawangin. Kita pakai Jawa Mix sama timur. mix sama timur gitu. Jadi nggak full karena memang dia pun pengen jadi orang gaul kayaknya ya, karena dia ngomong sama Kenar aja lo gue lo gue gitu. Jadi kayak gitu karakter Ayu. Semua ini sebuah cerita yang saya sering dengar dari nenek,
mbahku dulu. Ya, enggak cerita lain. Ritual-ritual yang ada di pedesaan di Jawa yang mungkin juga saya nggak pernah tahu karena aku kan lahir di Jakarta, gede di Jakarta, tapi kan karena leluhurku orang Jawa Tengah, jadi aku sering dengar ojo loh, gue ono iki ono kalau simbah cerita-cerita, tapi aku kan nggak pernah ngelakoni. Nah di film ini saya ditantang untuk melakoni, yang notabene saya sendiri pun blank dengan keberadaan ritual-ritual yang cuma saya dengar terlibat kayak mbahku kalau cerita tuh nanti ono buto itu cincin klang itu lah cincin klang itu ini ya mbahku dulu aku kecil. Dan sampai sekarang masih ingat cerita-cerita itu, tapi tidak pernah saya jalanin. Nah disinilah saya terima dikontak sama orang legend ini, Pak Mul. Dia mau ngamain film judulnya Narik Sukmo. Apa ceritanya? Pernah hari ini mirip-mirip? Enggak, ini beda, gini-gini. Ya jujur aku lumayan interview dulu sama beliau ini, karena teman lama kan. Terus akhirnya aku tertarik karena ditantang memerankan satu tokoh yang melakukan kegiatan Narik Sukmo tadi, ritualnya. Dari situlah aku mulai rasa kayak tantangannya keren, apalagi saya juga ditantang untuk membuat mantra yang cuma khusus untuk ini juga. Dan saya tambah lagi, wah ini kesempatan leluhurku ini tak panggil-panggil dan tanda kutip aku telepon masku, mas ini ada bentuknya kayak gini, menurutmu aman nggak ini? Aku kan nggak ngerti wilayah itu blend. Dan kalau saya melafalkan itu memang mempunyai dimensi yang berbeda sih, karena bahasanya kan kromo dan nggak pernah kita dengar juga untuk mengganggu ke orang tua, karena memang beda kan omongannya. Dari situ aku merasa oke deh, ikut deh. Apalagi pemain-pemainnya ternyata ngeri, ada Aliando, ada Febri, ada Mbak Dea yang kita udah kenal, terus ada Mas Rizno, ada Mbak Kinar, ada Mas Yama, yang semuanya merupakan orang-orang yang saya sering tahu di dunia perfilman dan saya baru pertama kali ketemu. Apalagi begitu kita di ruang pertama kali ketemuan reading, halo ya, ternyata akhirnya begitu cepat makin confirm, aku langsung tanda tangan kontrak, oke mau gitu. Jadi ini film yang horor yang waktu kita produksi ini baru hororku yang kedua. Habis itu gara-gara ini ketarik semua horor-horor yang lain. Tapi ini baru keluar sekarang, jadi horor yang nanti akan ada berapa? Yang keempat jadinya di rilisnya. Pas rilisnya jadi horor. Padahal Syutingnya yang kedua. Syutingnya pas lagi horor yang kedua. Pak Indra sebagai sutradara di Lokobut itu kayak terus ngasih kita dialog untuk sama-sama nyari solusi dari setiap scene yang kita jalanin sih, sampai scene terakhir aku sama Aliando ini menggarap satu koreo baru di tempat itu karena ada kebutuhan dari Mas Indra. Cast yang ada di sini tuh selalu dapat inputan yang membuat lebih masuk ke karakter itu sama Mas Indra tuh lumayan intens. Yang ngebuat jadi pas udah masuk set itu bisa apa yang di-readingin, karena kita kan reading di Cibubur ya Mas? Iya. Di Cibubur, jadi pas lagi nyoblos pula gitu kan, jadi nggak sempat kita ngomongin politik waktu itu ya. ngomongin politik betul. Terus ngomongin abis itu pas udah sampai tempat di sana itu kayak wah ternyata lebih bagus di ini. Jadinya banyak improvisasi dari Pak Indranya juga. Aku belum pernah, aku baru ketemu yang pakai kolor, pakai beras, terus pakai menyan, pakai ramen keris yang ternyata semuanya memang asli ya, bukan settingan yang biasa dilakukan seperti itu. Dan sebagai anak band untuk memerankan itu butuh keberanian ekstra dari Kang Masku yang di Jogja. Aku tanya, Mas, ini dia Mas, mau apa dong? Ini Mas, wah ngeri banget gitu. Karena ada wilayah-wilayah aku masih nggak tahu, makanya aku nanya apa lantam yang dibaca ini aman apa enggak segala macam, karena aku nggak pengen menyalahi satu bentuk hal-hal yang sifatnya secara budaya Arab dengan masyarakat yang mungkin masih menjalaninya, dan aku berusaha merepresentasikannya khusus untuk film Narik Sukmo aja, bukan untuk di kultur mana. Iya, karena dia yang paling dituakan juga di keluargaku.
Karena kebetulan dari ibuku terakhir di Jogja, aku nelfon dia, "Wih, tau ceritanya gini. Wih, ngeri ya lu. Pikir mah aku tanya, beneran aku konsultasi dan aku nanya juga sama Pak Indra, Kang Mas lu bilang kayak gini mantannya aman gitu. Mau masuk nggak ke dalam narasumber? Kayaknya ini udah aman, nggak terlalu asli lah dalam tanda kutip, tapi aku rekayasa karena bahasanya kan memang bahasa promo yang belum pernah diucapkan, bukan kulon wun, bukan gitu kan. Tapi pengennya itu, kalau aku lihat ya, semakin banyak orang mengeksplorasi, semakin banyak juga orang pengen tahu tentang isi intinya sebenarnya. Kalau aku ngeliat dari narasumbernya, sebenarnya kita ngeliatnya dari dua sisi. Semua punya dua sisi kok, ritual adat yang dimana punya aku belusukan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ternyata kalau mau dilihat dampak jeleknya ada, dampak bagusnya mana ya, tinggal kita pilih yang mana. Pada dasarnya semua ritual yang dilakukan dari mulai lahiran sampai kemudian bercocok tanam itu semuanya mempunyai adat-adat yang kaya di Indonesia, tapi juga bisa disalahgunakan. Kan itu ilmu pengetahuan yang diturunkan sama leluhur. Ilmu pengetahuan punya dua sisi kan, bisa untuk kejahatan, bisa untuk kebaikan. Nah itu yang ditawarkan di cerita-cerita dari Narik yang menurut aku it's no problem sejauh orang mau diajak bijaksana dalam melihat ini semua. Kalau ada yang tersinggung dalam tanda kutip ya, gue sebagai orang Jawa nih memang benar pertanyaan lu. Kenapa sih orang Jawa selalu diam sama sesuatu yang sifatnya kayak gini? Ya buat gue justru disitulah yang harus dieksplorasi lagi lebih jauh tentang apa sih sebenarnya Narik Sukmo yang aslinya tuh kayak gimana. Dan menurut aku jujur sebelum ini aku ada di satu produksi lagi nih sebelum Narik Sukmo. Enggak, maksudnya hari ini, sebelum hari ini baru selesai. Itu ceritanya juga beda lagi. Padahal ya juga dari sisi yang kultur Jawa dan banget ternyata yang belum kita tahu melalui buku-buku yang belum dirilis. Pak mau nemu, nah itu semua yang mau diangkat yang menurut aku memang belum pernah juga jadi sesuatu folklore yang kemungkinan ada di mana, mungkin ya diekspos secara lokasinya supaya tidak mendiskreditkan